Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Bagi kalian yang hari ini mendapat giliran pembelajaran daring, tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi dan agar kegiatan yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pertemuan mata pelajaran PKN hari ini, kita akan mempelajari materi bab 2 mengenai norma dan keadilan. Subbab A tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa manusia sejak lahir hingga akhir hayat selalu hidup bersama dengan orang lain, selalu hidup berkelompok. Tidak ada satupun dari kita ketika lahir langsung mandiri, dapat melakukan hal apapun sendiri. Kita sampai sebesar ini merupakan hasil kasih sayang dan bantuan orang tua kita. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Sedangkan, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah aturan atau tatanan hidup bermasyarakat yang dikenal dengan istilah norma. Ditinjau dari segi kata, norma berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, dari bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab yaitu qaidah yang kesemuaannya itu berarti hukum. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat 4 macam norma. Pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Tentunya, apabila kalian mengalami hal ini, kalian akan memberitahu ibu tersebut bahwasanya dompet sang ibu jatuh. Contoh lainnya, seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan, karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari norma kesopanan yaitu dalam hal tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara bertamu, tata cara makan. Ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Orang yang beragama tentunya meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Norma agama berisi perintah dan larangan yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contohnya melaksanakan ibadah,
berhubungan baik kepada sesama manusia, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang dianutnya. Keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Contoh dari norma hukum diantaranya seperti larangan melakukan tindakan kejahatan, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak. Norma hukum ini memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat perintah, dan yang kedua bersifat larangan. Apabila dua hal tersebut dilanggar oleh masyarakat, maka akan ada sanksi yang harus diterima bagi siapapun pelanggarnya, baik sanksi pidana berupa kurungan penjara maupun sanksi perdata berupa denda. Nah, demikian materi dari mata pelajaran PKN untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dan menambah ilmu pengetahuan kita akan norma dalam kehidupan masyarakat, serta dapat menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari agar tingkah laku kita sesuai dengan apa yang diperintahkan atau dianjurkan dalam norma, sehingga tidak melanggar apa yang dilarang dalam norma yang berlaku di masyarakat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.